Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan dan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu memberikan kita segala macam nikmatnya, nikmat sehat walafiat, nikmat jasmani serta nikmat rohani, nikmat keimanan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita senantiasa untuk bersyukur kepadanya. Sebagai makhluk, dengan cara apa? Salah satunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Salawat dan salamnya tak lupa kita sanjungkan dan kita curahkan kepada baginda alam, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang mendobrak segala kebatilan, dan beliau pula lah yang menegakkan segala keadilan atau kebaikan yang ada di muka bumi ini. Seperti itu, teman-teman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari yang insya Allah cerah dan berkah ini, marilah kita buka dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi akidah akhlak, kita masih dalam pembahasan di bab keempat, yaitu seputar akhlak terpuji. Yang mana akhlak terpuji ini akhlak yang baik, akhlak yang seharusnya dimiliki serta melekat di dalam diri kita. Kita yaitu sebagai seorang muslim. Karena Rasulullah juga mencontohkan, bahkan Rasulullah sendiri menjadi suri tauladan ataupun role model ataupun contoh, ya, seorang tokoh yang patut dicontoh dalam segala perilakunya, dalam bagaimana beliau bersikap dan lain sebagainya. Seperti itu. Oleh karenanya di pembahasan di bab keempat ini lebih spesifik atau lebih mendetail, lebih merinci, yaitu seputar tanggung jawab, adil dan bijaksana. Di pertemuan sebelumnya kakak sudah sampaikan atau kalian juga sudah simak, insya Allah, yaitu seputar tanggung jawab dan adil. Bagi teman-teman yang sekiranya belum menyimak atau mungkin sudah lupa atau mungkin kemarin ada kendala dan lain sebagainya, silahkan ditonton kembali, silahkan dilihat kembali. Insya Allah video yang sebelum-sebelumnya yang kakak upload di YouTube masih ada. Jadi teman-teman silahkan simak. Seperti itu. Apalagi kalau kakak sarankan teman-teman bisa ditonton materi semuanya, karena insya Allah bulan depan kita akan memulai ulangan akhir semester di semester 1 ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Namun pada pagi hari ini kita langsung fokuskan ke pembahasan seputar bijaksana, karena tanggung jawab dan adil kakak sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka bukunya di halaman 43. Tertulis di dalam buku ini bahwasanya sikap bijaksana ini sudah jelas termasuk ke dalam akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Seperti itu. Adapun bijaksana artinya yaitu berbuat secara tepat atau secara pas sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ketika kita berbuat, kita harus memperhatikan terlebih dahulu, kira-kira ini kondisinya baik atau tidak, situasinya baik atau tidak. Ya, seperti contoh, ketika kalian bertemu dengan orang tua, ya, ketika ingin meminta uang, atau kalian melihat orang tua kalian sedang kurang nyaman atau sedang marah dan lain sebagainya. Oleh karenanya secara pelan-pelan kalian harus bisa meredakan. Seperti itu. Dan kemudian baru kalian bisa berbicara secara baik-baik, karena melihat kondisi beliau, mungkin di sisi lain beliau dikarenakan ada sebuah masalah, ya, sehingga teman-teman perlu adanya sikap bijak, ya, bijak dalam bertindak sehingga nantinya tidak timbul atau masalah-masalah yang baru. Seperti itu. Adapun di dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sebagai manusia, kalian sebagai manusia, kita sebagai makhluk, kalian sebagai makhluk, tentu butuh yang namanya sosialisasi, yaitu berbicara atau ketergantungan
antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Namun tak jarang antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sering terjadi kurang harmonis, atau sering mungkin terjadi permusuhan atau percekcokan dan lain sebagainya. Oleh karenanya dikarenakan apa? Biasanya dikarenakan karena kesalahpahaman, atau bahasa Inggrisnya misunderstanding antara keduanya. Seperti itu. Terutama dalam bersikap, seperti itu. Adapun dalam menghadapi hal tersebut, adanya kesalahpahaman dalam bersikap, oleh karenanya kalian, seluruh manusia atau seluruh orang, berusaha dituntut atau diharuskan untuk senantiasa bersikap bijaksana. Yang tadi kakak sampaikan, yaitu bijaksana, yaitu melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu secara tepat, sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti itu. Perlu dipahami. Kenapa, Kak? Karena tujuannya biar tidak terjadi kesalahpahaman atas sikap maupun perbuatan yang kita lakukan. Seperti itu. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, di sini lumayan bikin menarik, yaitu bagaimana di antara manfaat atau ciri-ciri sikap seseorang yang senantiasa bijaksana dalam berbuat atau bersikap adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika seseorang, mungkin bisa jadi kalian pribadi ketika dijahati, atau seperti teman kalian menyampaikan atau mengucapkan nama orang tua kalian, kemudian jangan sampai kalian membalas kembali dengan nama orang tua dari teman kalian. Kalian maafkan, kemudian sudah tidak usah dipikirkan, kemudian bahkan kalau bisa kalian ajak traktir. Jadi kejahatan yang mereka buat atau kejelekan yang mereka buat, kalian gantikan dengan kebaikan. Karena itu cara berdakwah yang paling ampuh. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau selalu dilempari kotoran, beliau selalu disiksa oleh kaum kafir Quraisy dan lain sebagainya. Namun Rasulullah SAW tetap tabah, sabar, dan beliau berprinsip bahwasanya kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, namun kejahatan dibalas dengan kebaikan. Bahkan orang yang suka menghina dan mencaci Rasulullah, bahkan meludahi Rasulullah tidak marah terhadapnya. Bahkan pada suatu hari orang yang meludahi Rasulullah, ia sakit, namun yang menjenguk atau yang datang untuk menengoki atau menjenguknya si orang yang suka meludahi Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri yang menjenguknya. Bahkan beliau adalah orang yang pertama dengan membawa sesuatu untuk orang tersebut yang sering meludahi Rasulullah. Akhirnya orang tersebut merasa terharu, nangis dan lain sebagainya, sehingga ia masuk Islam, bersyahadat untuk masuk Islam. Masya Allah, itulah sikap yang Rasulullah SAW lakukan. Oleh karenanya kita tentu berbangga dirilah sebagai umat beliau. Adapun yang kedua yaitu tentu menjaga kehormatan keluarga, yaitu menjaga nama baik, karena tentu sikap kita menentukan juga kepada orang-orang terdekat kita khususnya, seperti itu. Adapun yang ketiga, menghormati kedua orang tua. Sudah jelas, itu merupakan perintah yang wajib bagi kita sebagai anak, sebagai orang yang diasuh oleh kedua orang tua kita, sudah senantiasa seharusnya yaitu menghormati kedua orang tua kita. Adapun yang keempat yaitu menghormati orang yang lebih tua. Ketika di jalan kita bertemu dengan orang yang lebih tua, baik beda setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan yang 10 sampai 30 tahun, perbedaan umurnya, atau kalian bertemu dengan seorang kakek-kakek di jalan, atau nenek-nenek, atau seorang ayah, kemudian bapak-bapak dan lain sebagainya, tentu mereka lebih tua, dan sepatutnya kalian dan kita semua agar menghormati beliau-beliau di jalan. Jangan sampai malah sikap yang jelek yang kita lakukan di hadapan beliau. Seperti itu. Adapun yang kelima, ciri-ciri orang yang bersikap bijaksana yaitu menyayangi orang yang lebih muda. Kalian punya adik, kalian sayangi. Kalian punya orang yang lebih muda,
atau adik kelas kalian di sekolah kalian sayangi. Seperti itu. Jadi konsepnya atau caranya, yang pertama, cara yang ampuh yaitu kita pahami bahwasanya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, orang yang di atas kita, baik kakak kelas, baik paman, baik orang di jalan yang lebih tua, kita mesti menghormati. Hormat, bukan menghormati seperti ini, bukan ya, tapi kita menghormati, menjaga sikap kita. Salah satunya kita memuliakannya, yaitu dengan cara menghormati. Apabila ada antrian, bisa kita dahulukan orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Adapun yang lebih muda atau orang yang ada di bawah kita, baik adik kita, adik kelas kita, kalian kelas 6, kalian punya adik kelas 5, kalian punya adik kelas 4, maka kalian harus menyayangi. Jangan sampai malah terjadinya tawuran, percecokan. Wah, tidak. Ini hal yang buruk. Seperti itu. Adapun yang terakhir yaitu di bagian kerugian. Kerugian apabila seseorang tidak bersikap bijaksana. Apakah? Yaitu yang pertama yaitu dicemooh orang lain. Tentu jadi bahan perbincangan yang jelek, ya. Jadi ucapan atau pembicaraan antara satu manusia atau terutama orang-orang yang terdekat, ya. Jadi bahan cemoohan atau pembicaraan yang kurang bagus. Dan yang kedua yaitu tidak disukai oleh teman-teman. Sudah jelas, pasti ini adalah dampak yang buruk ketika seseorang tidak memiliki sikap bijaksana. Ya, jadi tidak disenangi atau disukai oleh teman-temannya. Teman-temannya menjauh atasnya atau terhadapnya. Adapun yang ketiga, dapat menyakiti orang lain karena tidak tahu kondisi dan situasi. Apa-apa yang disampaikan, walaupun hakikatnya saya tidak mau ngatain atau saya tidak mau mencari masalah dengan ucapan saya, namun karena kita nggak tahu tidak memahami kondisi dan situasi yang tepat, malah salah faham atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita ucapkan. Oleh karenanya, sangat baik atau sangat bagus di materi ini yaitu bagaimana kita sebagai muslim dan muslimah untuk bersikap dan memiliki akhlak terpuji yang melekat di dalam diri kita, baik adil, baik bertanggung jawab, dan baik dalam sikap bijaksana. Seperti oleh karenanya, yuk mari kita berusaha semaksimal mungkin agar ketiga sikap ini melekat di dalam diri kita dan menjadi kebiasaan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu orang yang akan di sekeliling kita akan senang. Ya, bahkan orang-orang yang jauh akan mendekat pastinya ketika kita memiliki tiga sikap ini. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pesan cinta ya setelah ini, teman-teman diharapkan dapat mengerjakan uji kompetensi di bab keempat ini. Silahkan teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu untuk rangkuman di bab keempat ini. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa dikerjakan uji kompetensi halaman 48, 49, dan 50. Seperti itu. Bagian 1, 2, dan 3. Apabila bagian 3 tidak muat, teman-teman bisa tulis di buku tulis. Namun, kakak sarankan di sini sepertinya cukup. Karena agak luas untuk space-nya. Ya, untuk ada kolom kosong, kotak yang kosong. Seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kakak rasa cukup. Kakak minta maaf apabila ada kesalahan yang kakak sampaikan. Tentu sama, kakak juga masih belajar. Seperti itu. Marilah kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.